Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita membaca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari dapat kita pahami dengan mudah dan menjadi ilmu yang barokah dan manfaat buat kita. Al-Fatihah. Pada pembelajaran yang kemarin, kalian sudah belajar tentang apa itu himpunan, kemudian himpunan bagian itu apa, sudah sampai sana ya. Sekarang kita lanjutkan ke himpunan kuasa. Nah, di sini himpunan kuasa, apa definisinya? Himpunan kuasa atau power set dari himpunan A adalah himpunan dari semua himpunan bagian. Himpunan kuasa itu dilambangkan dengan PA. Jadi P itu adalah singkatan dari power. Nah, contohnya di sini ada himpunan A yang anggotanya adalah A, I, U. Ingat ya, kalau anggota himpunan itu harus ditulis dengan huruf kecil. Sedangkan nama himpunan A di sini ini menggunakan huruf besar. Nah, ini kita daftar dulu himpunan bagian dari A apa saja. Pertama adalah himpunan kosong. Kemudian himpunan yang hanya memiliki satu anggota saja, yaitu himpunan A, himpunan I, himpunan U. Sudah, kemudian yang punya dua anggota, himpunan AI, himpunan AU, dan himpunan IU. Sudah dua anggota, selesai. Kita ke yang tiga, yaitu himpunan AIU. Jadi di sini untuk menentukan himpunan kuasa dari himpunan A atau power setnya, kita gabungkan semua himpunan bagiannya, kita tuliskan semua. Jadi ditulis PA sama dengan kita pakai kurawal buka. Kurawal buka, semua himpunan bagian yang sudah kita daftar tadi kita tulis di sini. Jika sudah, kita kasih kurung kurawal tutup. Ini namanya himpunan kuasa. Jadi diulang lagi ya, himpunan kuasa dari himpunan A itu adalah himpunan dari semua himpunan bagian himpunan A. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke kesamaan dua himpunan. Nah, himpunan yang sama itu seperti apa? Dua himpunan dikatakan sama apabila setiap anggota kedua himpunan itu sama bentuk dan jumlahnya. Maksudnya sama bentuk itu anggotanya itu sama. Contohnya, di sini ada himpunan A dan himpunan B. Anggota himpunan A apa saja? A, I, U, E, O. Anggota himpunan B apa saja? U, A, I, U, E. Nah, kita lihat apakah sama anggotanya. A, sama-sama ada A ya. I, ada I. Kemudian U ada, semuanya ada. Banyaknya anggota A berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Yang B, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena anggotanya sama dan banyak anggotanya sama, maka himpunan A sama dengan himpunan B. Lambangnya seperti ini ya, himpunan A sama dengan himpunan B. Lanjut, ada lagi himpunan ekuivalen. Kalau himpunan ekuivalen itu yang seperti apa? Dua himpunan dikatakan ekuivalen apabila jumlah anggota kedua himpunan itu sama, tetapi bendanya ada yang tidak sama. Jadi anggotanya ada yang tidak sama, namun banyaknya sama. Contoh. Nah, ini ya, himpunan P ini adalah ALUEO. Sedangkan himpunan Q yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat anggotanya sudah jelas berbeda ya. Tapi kita hitung banyaknya bagaimana? Himpunan P banyaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan Q 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena banyaknya sama, tetapi anggotanya tidak sama, berarti himpunan P dan himpunan Q ini adalah himpunan yang ekuivalen. Jadi, P ekuivalen dengan Q, lambangnya ekuivalen itu seperti ini ya. Kita lanjutkan. Sekarang kita lanjut ke operasi dua himpunan. Di sini ada irisan dua himpunan. Bahasa Inggrisnya intersection. Irisan himpunan A dan B ditulis dengan A irisan B. Jadi seperti huruf N ini ya, itu adalah lambang dari irisan. Adalah himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Jadi irisan itu yang anggotanya sama. Contoh. Di sini ada himpunan P, anggotanya ini ya. Himpunan Q juga ini. Tentukan P irisan Q. Jadi
tentukan anggota di P yang sama dengan anggota di Q. Irisan itu berarti yang sama. Ditulisnya gimana? P irisan Q sama dengan, karena yang sama adalah D dan E, berarti cukup ditulis sama dengan kurawal buka D, E kurawal tutup. Itu berarti irisan P dan Q. Kemudian, nah ini ada kata-kata, ada catatan ya. Jika A dan B tidak mempunyai elemen yang sama, jadi anggota P dan Q itu tidak ada yang sama, maka A irisan Q dapat ditulis sebagai kurawal buka dan kurawal tutup. Ini artinya apa? Ini adalah lambang dari, ya benar, himpunan kosong. Lanjut, gabungan dua himpunan, gabungan union. Ya, U di sini berarti dilambangkan dengan seperti huruf U. A U B ini artinya A gabungan B. Himpunan semua objek yang menjadi anggota himpunan A atau menjadi anggota himpunan B. Contohnya, nah ini ada anggotanya P, A B C D E, anggotanya Q, D E F G H. Tentukan P gabungan Q. Berarti yang ada di P dan yang ada di Q ini digabung semuanya dijadikan satu. Nah, bagaimana jika ada yang sama? Di sini ada D, di sini ada D. Cukup ditulis satu kali. Berarti anggotanya apa saja? P gabungan Q anggotanya adalah apa saja anggotanya? A, B, C, D, E, F, G, H. Meskipun D-nya di sini ada 2, E-nya ada 2, cukup ditulis satu kali. Kita lanjutkan ya. Setelah gabungan, itu ada selisih dua himpunan. Selisih dua himpunan itu definisinya apa? Nah, selisih dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan dari elemen-elemen yang termasuk A tetapi tidak termasuk B. Susah memahaminya, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, misalkan di sini ada notasi ya, A dikurangi B atau A min B. Dibaca selisih A dan B atau A dikurangi B. Dapat dinyatakan sebagai, nah ini, himpunan A mengandung A dikurangi B sebagai subhimpunan. Langsung ya, jadi yang kita perhatikan adalah ini, A dikurangi B dibaca selisih A dan B atau A dikurangi dengan B. Contohnya terdapat himpunan sebagai berikut, A 01346 dan B 036, C 5,6. Tentukan A dikurangi B. Gimana? Kita perhatikan. A itu 01346, B 036. A dikurangi B artinya anggota A yang tidak ada di B. Berarti anggota A yang tidak ada di B apa saja? 1, 4 ya. 0, 3, dan 6 ada di B. Berarti A dikurangi B itu artinya anggota A yang tidak ada di B, yaitu 1 dan 4. Seperti itu. Kemudian soal yang B, A dikurangi C, berarti anggota A yang tidak ada di C. Yang ada di C itu adalah angka 6 saja ya. Berarti anggotanya A dikurangi C adalah 0, 1, 3, dan 4. Kemudian yang C, soal yang C, B dikurangi C, artinya anggota B yang tidak ada di C. Anggota B yang tidak ada di C itu apa saja? Yaitu 0,3 ya, karena 6 itu juga ada, berarti 6-nya dihapus, dicoret. Berarti sisanya anggota B yang tidak ada di C adalah 0,3. Seperti itu. Kita lanjut ke komplement suatu himpunan. Misalkan S adalah himpunan semesta, maka komplement dari A adalah himpunan semua anggota S yang bukan anggota himpunan A. Komplement dari A dilambangkan dengan A aksen, A petik atau dengan A pangkat C, itu artinya A komplement. Contoh, di sini ada S itu semesta, anggotanya berapa saja? 0, 1, 2, 3, 4, 5, terus sampai 9, dan anggotanya A itu adalah 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian di sini ada juga himpunan B, anggotanya adalah 2, 3, 4, 5. Tentukan. Yang pertama adalah komplement dari A, yang kedua adalah komplement dari A irisan B. Bagaimana cara mengerjakannya? Komplement dari A artinya anggota semesta yang tidak ada di A.
Berarti anggota semesta selain di A itu apa saja? 1, 3, 5, 7, 9 sudah ada di A. Berarti A komplementnya adalah 0, 2, 4, 6, 8. Jadi A komplement itu adalah anggota semesta, ini ya, yang tidak ada di A. Kemudian, untuk yang komplement dari A irisan B, pertama kita harus mencari dulu A irisan B itu anggotanya siapa saja. Irisan tadi itu bagaimana, Nana? Ya, irisan itu yang anggotanya sama. A dan B anggotanya yang sama adalah angka berapa saja? 3 dan 5. Ya benar, jadi A irisan B itu adalah 3 dan 5. Maka A irisan B komplement adalah anggota semesta. Kita lihat anggota semesta kembali ya. Anggota semesta yang tidak ada di A irisan B ini. Berarti selain 3 dan 5 apa saja? 0, 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9. Itu ya komplement seperti itu. Sudah? Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Misalkan kalian masih ingin lebih paham lagi, misalkan ada yang belum paham, bisa melihat di buku paket juga, karena di buku paket itu juga sudah ada penjelasannya lengkap. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.